Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anakku di sesi keempat pemrograman web. Nah, mudah-mudahan sesi ketiga kemarin tentang tabel, walaupun sudah semakin banyak codingnya, kalian masih bisa mengikuti ya. Karena untuk sesi ini nih, di sesi keempat kita membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan form pada HTML, kemudian mengaplikasikan juga multimedia pada HTML ya. Jadi ada dua macam. Kita akan mencoba gimana caranya mengaplikasikan form dan multimedia. Baik, kita langsung saja ke materi. Baik, jadi ini adalah spoilernya di sini. Ada sebuah form ya. Nah, ini ada form. Kemudian di situ juga ada video pada web. Kemudian di situ ada ikonnya ya, gimana caranya nampilkan icon, cukup pakai HTML code ya. Ya, menyajikan komponen entry text. Ini pertama-tama adalah komponen yang akan kita gunakan, akan kita aplikasikan pada form ya, di pembuatan pengaplikasian form pada web ini. Nah, jadi entry text itu sebetulnya pada form ada banyak. Nah, salah satu diantaranya adalah text area. Nah, text area ini macam-macam juga. Nanti ada yang kalian tahu ya, text area yang paling sering kalian gunakan. Text area ketika kalian mau login ya. Login di situ biasanya kalian masukkan username sama password ya. Username-nya bisa username atau alamat email, kemudian ada password. Kemudian menggunakan komponen entry text juga kalian bisa. Misalnya kalau kalian di sosial media nih, di website ya, kalian mau update status. Nah, biasanya kalian masukkan ke entry text ya. Nah, disitulah yang bisa kita gunakan. Kita akan coba gimana caranya mengaplikasikan sebuah entry text, komponen entry text pakai coding HTML ya. Nah, ini tag utamanya adalah text area. Kemudian di sini ada tayangan format umum pengkodean text area, kemudian spasi, kemudian atribut, kemudian value-nya. Atributnya ini seperti yang lain-lain ya, ada macam-macam text area itu. Nah, kalau misalkan kemarin waktu kalian mau bikin tag body kan, tagnya body, atributnya color untuk mengganti warna. Nah, ini di text area juga ada macam-macam ya. Nah, diantaranya adalah row sama col ya. Jadi text area itu bisa kita atur barisnya berapa banyak, kolomnya berapa banyak gitu ya. Tapi nggak kelihatan karena dia sebuah kesatuan satu text area gitu ya. Nah, ini adalah atribut-atribut yang ada pada text area. Kalian boleh coba-coba semuanya ya. Jadi nanti atributnya yang biasa digunakan ini ya. Yang paling umum ada autofocus ya. Jadi otomatis ketika page di reload, otomatis si kursor untuk kita mengetik ada di sana ya, itu bisa kita set. Kemudian ada calls, ini value-nya number, kira-kira kolomnya berapa banyak. Kemudian rows, baris, menentukan tinggi text area, nah dia value-nya juga number. Kemudian ada disabled, ada form, ada max length, ada name, ada placeholder, ada read only, ada required, ada wrap. Nah, nanti kita akan coba beberapa di dalam praktikum agar kalian bisa melihat nih apa sih perbedaannya kalau misalkan kita pakai atribut-atribut tersebut ya. Biasa kita akan membuat sebuah folder dulu nih sebelum lanjut coding. Kita akan membuat folder. Foldernya nanti isinya seperti biasa, masukkan folder media di dalamnya. Nanti kita akan menyiapkan beberapa folder multimedia juga ya untuk sesi selanjutnya. Baik, jika sudah siap Notepad++-nya, text editornya, kita akan seperti biasa memberi nama di title-nya. Kali ini adalah latihan 18, macam-macam text area ya. Nah, kemudian yang pertama, Ibu akan membuat dua text area. Ibu kasih nama rendah dan sedang. Yang rendah ini kolomnya 30, rows-nya 5. Yaitu kolomnya 30, barisnya 5 ya. Yang kedua text area juga.
namanya sedang, kolomnya 30, barisnya 10. Ini dua-duanya Ibu kasih P ya, dikasih paragraf. Kemudian Ibu akan coba lagi bikin text area. Nah, ini namanya terlarang. Kenapa? Karena nanti atributnya dia disabled ya. Jadi kalian akan lihat apa nih kalau atribut disabled nih gunanya untuk apa dan kelihatan tampilannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada tulisan ini tidak dapat disalin maupun diubah. Jadi dia hanya nampak saja. Tutup text area. Kemudian yang ketiga ada lagi atribut read only. Di sini kalian bisa lihat, sedangkan tulisan ini read only. Text area name-nya untuk dibaca. Kolomnya 40, barisnya 6. Tulisan ini tidak dapat diubah tapi bisa disalin. Ini biasanya untuk tulisan pada web page yang sudah fix gitu ya, yang tidak bisa diubah-ubah tapi bisa kita kopas. Nah, kemudian ini adalah tampilan setelah hasilnya kita running ya. Setelah di running di browser, jadi tampilannya seperti ini. Kita bahas nih ya. Jadi di sini ya, silahkan diisi pada text area yang tersedia. Di bawah P-nya yang itu, nanti ada 2 text area ya. Yang satu barisnya 5, yang satu barisnya 10. Nih, bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian silakan coba klik di sini, kalian bisa melihat ada yang terlarang ya. Nah, di sini tulisan ini tidak dapat disalin maupun diubah. Kayak gitu. Kemudian yang paling bawah untuk yang read only ini kita bisa coba ya seperti ini. Nah, ini dia bisa diblok. Bisa diblok tapi tidak bisa diedit, tapi dia bisa disalin ya, bisa di copy begitu. Ini perbedaannya. Baik, yang selanjutnya adalah latihan 9 form input.html. Silakan kalian siapkan. Di sini kita akan membuat macam-macam input pada form ya. Nah, di sini ada yang berbeda dari sebelumnya karena kita akan menambahkan tag form. Tag form. Kemudian di dalam tag form Ibu akan menampilkan sama text area ya, tapi kita nggak pakai text area, kita pakai input yang type-nya password, sehingga kita bisa, kalian kan bisa bedakan ya kalau ada sebuah input text yang password itu biasanya nanti kalau nggak jadi bintang-bintang, sekarang jadi dot ya, jadi dot gitu ya, otomatis yang kita inputkan kita masukkan ke dalam input type tersebut. Jadi nggak kelihatan seperti alfabet atau karakter sebetulnya ya. Kemudian yang kedua ada text area. Nah, ini text areanya nanti gimana caranya supaya dia jadi nge-hide ya, hidden. Kemudian kita akan coba bikin upload button. Nah, upload buttonnya di sini Ibu ada yang beda nih ya di font face. Jadi di HTML5 kita bisa coba kayak gini. Font face bisa macam-macam fontnya. Di sini Ibu coba ada 3 font, yaitu font Stabilo, font Courier, sama Mono. Yang mana kalau kalian belum punya font Stabilo misalnya nih ya. Kalau Ibu kan ngambil nih dari Dafont ya. Ibu download dari Dafont. Namanya Stabilo, sudah diinstal juga. Nanti otomatis yang akan terdeteksi adalah font selanjutnya yaitu Courier ya. Kalau nggak ada juga ya berarti langsung ke Mono. Kalau misalkan Mono nggak ada juga langsung default ke font yang ada di browser masing-masing. Nah, di sini kita kasih nama upload foto. Kemudian kita bikin lagi sebuah input type. Input type-nya itu bentuknya seperti tombol ya. Kalau untuk browsing file kalian mau upload ya, bentuknya seperti tombol supaya bisa kelihatan bahwa dia bisa diklik. Kemudian setelah itu input type file namanya pic, kemudian accept dalam kutip image slash sama bintang ya. Kita akan coba. Nah, ini Ibu perbesar tampilan browsernya ya, 180 sampai 180 nih ya, 180%.
Nah, jadi tampilannya dari codingan yang ini kalau kita buat ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ada password. Di sini kita akan mencoba memasukkan password. Ya. Jadi otomatis nanti karakter apapun yang kita ketikkan pada keyboard tampilnya akan seperti ballet ini. Kemudian di sana Ibu set max length-nya 8 ya. Jadi otomatis di sini ada 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ada juga ini adalah text area tersembunyi. Ini maksudnya kalau kita masukkan karakter di sini, ketika di submit dia langsung tersembunyi ya. Jadi nge-hide lagi. Kemudian untuk upload button di sini barusan sudah pakai font bawaan ya. Ibu kasih contoh di font face-nya bisa 3 font. Upload fotonya sudah berubah ya, jadi font yang ibu inginkan yaitu Stabilo tadi. Nah, kemudian di browse-nya kalau kita klik, nanti tampilannya akan menampilkan file upload. File apa yang akan kita ambil, misalkan yang ini. Nah, otomatis nanti tampilannya nama filenya akan ada di pinggir dari button browse. Itu ini. Ya, selanjutnya adalah option pada form. Nah, ini banyak ya. Jadi kali ini akan lebih banyak. Seperti biasa kita siapkan tag form. Nanti kedepannya kalau kalian sudah belajar pakai PHP, yang pasti nanti form ini akan dikasih nama juga ya. Akan dikasih nama, akan dikasih fungsi juga ya. Nah, yang pertama kita akan membuat radio button ya. Radio button itu kalau misalkan kalian ingat-ingat adalah sebuah opsi yang harusnya hanya bisa satu pilihan aja ya. Di sini kita akan pilih misalkan ya, ini contohnya tingkat pendidikan ya, tapi mungkin yang lebih tepatnya yaitu jenis kelamin atau gender ya. Nah, kita ke pembahasan radio button ya. Jadi kalau di radio button ini kalian hanya bisa tampilkan yang kalau radio buttonnya sama ya, itu nama dari radio buttonnya harus sama dari 3 pilihan. Misalkan ada SD, ada SMP, ada SMK. Nih, kalian kan sekarang SMK ya. Ini harus sama name-nya pendidikan 3-3-nya. Kalau enggak, mereka enggak akan berelasi sehingga bisa diklik semuanya ya. Nah, kalau misalkan ini tipenya sama ya, radio. Radio itu otomatis nanti tampilannya yang seperti ballet ya. Kemudian ini yang checkbox. Nah, kalau yang checkbox itu kita bisa memilih lebih dari satu ya. Kita bisa memilih dari satu opsi. Ini misalkan macam penyakit. Penyakit yang dimiliki apa aja nih? Ada darah tinggi, ada asam urat, ada mah. Nah, ini semuanya bisa dipilih atau hanya satu saja yang bisa dipilih. Kemudian ada lagi drop down. Kalau di sini namanya select ya. Select. Nah, ini optionnya. Nanti drop down itu tampilannya kan seperti sebuah input text yang ada arrow ke bawah dan kalian bisa pilih ada apa aja sih di situ pilihannya. Nah, di sini kita akan kasih value yang beda-beda sesuai dengan pilihannya. Misalkan RPL itu untuk rekayasa perangkat lunak, TKJ untuk teknik komputer dan jaringan, MM untuk multimedia, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah contoh button ya, button atau tombol ya, button atau tombol. Di sini ada tulisannya click it. Kemudian buttonnya itu adalah tagnya button. Button type button, aku button biasa. Kemudian tag tutup button dikasih break. Setelah itu kita akan buat juga button image ya. Input type image, src. Src ini untuk apa? Kita kan mau bikin button yang backgroundnya pakai image nih ya. Nah, kita bisa pakai image yaitu dengan menambahkan buttonnya ya. Image-nya gambarnya mau pakai apa. Di sini ibu sudah menyediakan button.gif yang ibu simpan di folder media. Kalau misalkan nggak ada alt, tulisannya adalah submit, gitu ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Baik, sekarang kita mulai pembahasannya. Kalau sudah tampil, nanti di sini kalian bisa melihat contoh radio button nih ya. Ada 3. Nih ada SD, SMP, SMK. Kita coba klik salah satunya nih. Kalau misalkan
Namanya sama, otomatis hanya bisa terpilih satu opsi saja. Kemudian kalau di checkbox itu harusnya bisa memilih 2 atau lebih, atau 1 juga bisa. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian untuk select drop down, kayak gini ya tampilan defaultnya. Nih button, ini juga button ya, begitu. Lanjut ya. Nah lanjut, praktikum selanjutnya adalah challenge. Latihan 21 table form.html. Ini obvious sekali, tabelnya mana? Nah, jadi untuk membuat rapi seperti ini, kita akan pakai tabel. Ini bordernya adalah tabel. Jadi gimana caranya? Kita bikin sebuah form yang rapi ya. Jadi misalkan di sini kalian bisa lihat ada nama pengguna, ini rapi sama sandi, sama jenis kelamin, sama tanggal lahir. Ya, tentu pakai table. Kemudian input type-nya juga sama ya, rapi. Silakan kalian buat tabel yang rapi. Isinya adalah form. Jadi kira-kira komponen formnya dimasukin kemana nih? Dimasukin ke TD atau TH ya. Silahkan kalian masukkan. Kemudian di sini ada nih tanggal lahir. Nah ini kira-kira pakai apa? Ya, barusan udah ya. Kemudian di sini ada button juga. Nah, gimana caranya supaya rapi seperti ini? Silahkan kalian pakaikan border di luar. Kalian pakaikan image, background image ya. Bordernya kasih warna juga. Ini tampilan web page ya. Jadi silakan bebas gambarnya mau apa, yang sopan, yang baik. Oke. Nah, sampai juga ke sesi selanjutnya, yaitu sesi mengaplikasikan file multimedia ke web page HTML. Tapi sebelumnya di sini Ibu sudah menyediakan sebuah folder namanya folder media. Di sini kalian bisa lihat Ibu sudah menyiapkan beberapa file. Ini yang tadi ya, button GIF. Nah, di sini Ibu menyiapkan ada 2 file MP3 yang Beautiful Wind sama Lonely. Kemudian Ibu menyiapkan gambar koala.png, Ibu menyiapkan file video WHO handwash.mp4, kemudian WHO banner.jpg. Nah, nanti ini akan kita gunakan di sesi berikutnya ya. Silakan kalian siapkan juga. Jadi kesimpulannya adalah siapkan 2 file MP3 seperti ini. 2 file MP3, kemudian 1 file MP4, 1 file PNG, 1 file JPG. Sebetulnya yang PNG ini mau GIF atau JPG juga bisa ya. Cuman kalau PNG itu kan bisa transparan ya backgroundnya. Jadi nanti akan tampil lebih bagus lagi di tabnya. Oke, kita mulai. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan filenya, latihan 22 audio.html. Di sini kita akan memasukkan file audio ya. Nah, setelah kita bikin tag body, Ibu akan bikin tag font ya, biar nanti otomatis tulisan di dalam body ini sama ya. Kalau tidak muncul di kalian KG Happy, nanti akan muncul Lucida Handwriting. Nah, kita kasih tag center agar semuanya ada di tengah. Nah, kita akan kasih paragraf. Audio ini akan langsung play. Jadi, kalau di browser yang Ibu gunakan, yaitu Microsoft Edge, dia akan langsung berfungsi ya, dia autoplay. Nah, apa saja codingnya, yaitu pakai tag audio. Nah, di tag audio ini kita akan masukkan atribut controls, value-nya juga. Autoplay, value-nya sama autoplay. Loop ya, loop, otomatis loop. Jadi kalau misalkan dia audionya udah beres, otomatis dia langsung ulang lagi looping. Nah, ini source-nya Ibu sudah masukkan yang barusan ya, di media /dpapp spasi beautifulwind.mp. Nah, biar kalian nggak pernah typo, biasakan di file name-nya itu ya, ketika untuk mau rename nih ya, nah itu kalian kopas dari situ. Jadi nggak usah didikte kira-kira apa gitu, langsung aja copy paste dari situ. Type audio.mp3 kalau filenya mp3. Kalau kalian punyanya WAV, ingin pakai WAV juga bisa ya, tapi kondisikan ya.
Jika tidak autoplay, browser yang digunakan tidak mendukung. Tag tutup audio. Setelah itu yang kedua, klik play untuk menyalakan audio di bawah ini. Nah, sama ya, tagnya audio. Kemudian ada attribute controls juga. Di sini ada media lonely.mp3, type audio mp3, kayak gitu ya. Ini buka sih full volume dulu, kita tes ya. Baik, kita akan coba run. Nah, jadi dia otomatis autoplay ya. Dia otomatis autoplay kalau pakai web browser yang sesuai. Kita sekarang akan coba yang satunya. Kalau misalkan tidak berhasil, berarti web browsernya beda ya. Bahkan kalau ibu coba di Chrome juga nggak bisa ya. Di Chrome, di Firefox yang bisa di Microsoft Edge. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan video pada halaman web. Gimana caranya kan? Nah, di sini seperti biasa ibu sudah menyiapkan sebuah file. Kita kasih di bodinya warna. Nah, ini ada yang berbeda. Gimana caranya menampilkan icon pada tab ya, pada title, sebelah title. Nah, di sini ibu nyiapin ada koala.png disimpan di media. Jadi kita pakai tag link, atributnya rel, value-nya shortcut icon, href media koala.png. Kalian boleh pakai gambar apa aja ya, yang sopan. Kemudian ada font face. Nah, font face ibu kasih Happy School. Yang kedua impact. Ini kalau Happy School nggak ada di komputer kalian, akan muncul impact ya. Kita kasih center biar di tengah-tengah semuanya. Di sini kita akan menampilkan paragraf. Video ini di set autoplay dan replay jika berakhir. Nah, sama kayak tadi, tapi ini video ya. Jadi tagnya adalah video. Nah, cuman di sini ibu tampilkan ada width sama height. Jadi otomatis nanti walaupun videonya resolusinya lebih besar, otomatis dia jadi 320 sama 240 pixel ya. Kemudian controls, ada controls di sini. Value-nya controls autoplay, value-nya autoplay, loop, value-nya loop. Kemudian source-nya disimpan di mana? Kalau ibu kan disimpan di folder media. Mudah-mudahan kalian juga sama ya, rapi ya, bikin folder media. Nah, isinya adalah file dari file videonya. Oke, jangan lupa .mp4-nya ditampilkan juga ekstensinya. Tipenya video/mp4 kalau videonya mp4. Jika tidak autoplay, browser yang digunakan tidak mendukung. Kemudian kita bikin lagi sebuah video gimana yang ada thumbnailnya sih di awal. Nah, jadi kita akan bikin satu video yang di depannya itu ada thumbnailnya. Nah, kebetulan namanya adalah poster. Jadi nanti ada poster. Di sini kalian siapkan file gambar, ya. Siapkan file gambar. Di sini ibu videonya sama, ya. Videonya sama. Ya. Kemudian kita akan coba running. Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following. Ya, kalian lihat barusan langsung running ya. Langsung running. Kemudian kita akan coba apakah dia auto play ketika sudah beres. Following steps. Wet hand. Dia juga autoplay ya. Nah, ini video yang sama tapi di depannya kalian bisa lihat di sini ada banner atau poster ya sebagai thumbnail.
sama-sama berfungsi ya dua-duanya ya. Nah, kemudian Ibu juga mau tampilkan nih ke kalian. Kalau di Ibu nih udah muncul ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada gambar koala ya dalam bentuk PNG. Kalau di Ibu sudah tampil, mudah-mudahan di kalian juga. Jadi kalau misalkan kita masukkan link yang tadi, link rel, nah ini otomatis nanti icon yang biasanya kosong di sebelah caption title tab kalian, nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Baik, sampai ke praktikum terakhir yaitu challenge. Challenge-nya di sini kalian diminta untuk membuat sebuah tampilan web page yang referensinya seperti ini ya. Referensinya seperti ini, kalian tampilkan siapapun musisi, mau penceramah, mau motivator, bebas ya. Yang pasti mereka punya sebuah profil, kemudian punya file MP3 sama videonya ya. Di sini silahkan kalian masukkan, kalian embed ke sini. Nah, kalau di sini Ibu contohnya Imyuna. Nah, ini ada file MP3-nya, kemudian ada file videonya. Nah, silahkan kalian buat seperti ini, rapi. Ini pakai layout page ya. Layout page yaitu pakai table. Kalian boleh pakai top index, bottom index, bebas ya. Layoutnya mau seperti apa. Nah, setelah itu seperti biasa, tampilkan ke blog post kalian ya. Baik, selesai sudah materi dari pertemuan keempat kali ini, yaitu tentang mengaplikasikan form dan multimedia pada halaman web. Jangan lupa lakukan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada, gunakan masker, bawa hand sanitizer, pakai hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, physical distancing. Juga selamat Hari Idul Adha ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Masih hari Tasyrik Senin ini. Selamat hari Senin juga, selamat coding. Coba diatur saja waktunya biar nggak bertabrakan dengan penugasan mata pelajaran yang lain, karena ini materi untuk 1 minggu ya. Jadi diatur-atur aja waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.